Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital. Di sini kami dari kelompok 22 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas 4 yaitu analisis aplikasi BPS yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan pada jenis layanan konsultasi online. Baiklah, di sini kami izin memperkenalkan diri. Yang pertama-tama yaitu saya, Putri Fadila Salsabila, selaku moderator dengan NIM 07011282227089 dan juga rekan saya yaitu Ramdini dengan NIM 07011382227187. Baiklah, langsung saja pada pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini kita bisa melihat bagaimana gambar beranda dari aplikasi BPS Sumatera Selatan. Dan juga ada tertera alamat kantornya dan juga alamat link websitenya. Lanjut, yaitu unit kerja atau instansi pengelola BPS Sumatera Selatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, di mana susunan organisasi BPS terdiri dari yang pertama, kepala, yang kedua ada sekretariat utama, yang ketiga ada deputi bidang metodologi dan informasi statistik, yang keempat ada deputi bidang statistik sosial, yang kelima ada deputi bidang statistik produksi, yang keenam ada deputi bidang statistik distribusi dan jasa, yang ketujuh ada deputi bidang neraca dan analisis statistik, yang kedelapan ada inspektorat utama, yang kesembilan ada pusat pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir ada instansi vertikal. Kemudian adalah sejarah bagaimana perkembangan Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 pada tahun 1968 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja BPS di pusat dan daerah serta perubahannya menjadi peraturan pemerintah nomor 6 pada tahun 1980 menyebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah kantor statistik provinsi dan kantor statistik kabupaten atau kota madya. Tentang organisasi BPS ditetapkan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 yang disahkan pada 9 Januari tahun 1992. Dan pada tanggal 19 Mei 1997, Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi Badan Pusat Statistik, dan pada keputusan Presiden nomor 86 pada tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan instansi vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kota Madya. Dan BPS Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu kantor perwakilan BPS di daerah berdiri pada tanggal 26 Mei 1999 dan ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik di Indonesia. Di sini ada deskripsi singkat tentang layanan digital BPS Sumsel yang berfokus pada layanan konsultasi online. Jadi, pelayanan konsultasi statistik melalui media online adalah pelayanan konsultasi statistik melalui media online, yaitu proses memberikan bimbingan atau dukungan dalam bidang statistik melalui platform internet. Ini melibatkan komunikasi antara konsultan statistik dan klien menggunakan berbagai saluran online seperti email, obrolan daring, atau panggilan video, di mana layanan ini dapat mencakup penjelasan metode analisis statistik, interpretasi hasil, dan bantuan dalam merancang atau memahami data. Keuntungan utamanya adalah memungkinkan klien untuk memperoleh bantuan ahli tanpa harus bertemu secara fisik, memungkinkan kenyamanan dan fleksibilitas dalam proses konsultasi, di mana pelayanan konsultasi statistik melalui media sosial memungkinkan akses yang lebih mudah bagi individu atau organisasi yang membutuhkan data dalam menganalisis data. Ini dapat mencakup bimbingan terkait metode statistik, interpretasi hasil, dan penyusunan model. Dan keuntungannya adalah melibatkan kenyamanan, fleksibilitas waktu, dan dapat diakses dari berbagai lokasi tanpa perlu pertemuan fisik. Selanjutnya
akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ramdeni. Kepada Ramdeni, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Tujuan utama pengembangan pelayanan konsultasi statistik melalui media online BPS Sumsel. Tujuan utama pengembangan pelayanan konsultasi melalui media online melibatkan satu, aksesibilitas meningkatkan ketersediaan layanan statistik kepada berbagai individu atau organisasi tanpa terbatas oleh geografis. Dua, efisiensi. Memberikan solusi dan bimbingan statistik dengan cepat dan efisien melalui platform online, meminimalkan waktu tunggu. Tiga, fleksibilitas waktu. Memungkinkan klien untuk mendapatkan bantuan statistik sesuai dengan jadwal mereka, tanpa pembatasan waktu atau jam kerja. Empat, kenyamanan. Memberikan kenyamanan kepada klien dengan memfasilitasi konsultasi statistik dari lokasi mereka sendiri, menghilangkan kebutuhan perjalanan. Lima, peningkatan kualitas. Mengoptimalkan kualitas layanan statistik dengan menyediakan akses kepada konsultan yang ahli dalam berbagai aspek statistik. 6. Penggunaan teknologi. Mengintegrasikan teknologi terbaru untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan menyediakan platform yang mudah digunakan untuk konsultasi statistik. 7. Pengembangan keterampilan. Mendorong pengembangan keterampilan dan pemahaman statistik klien melalui pendekatan pembelajaran interaktif dan edukatif. 8. Keamanan informasi. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi klien dengan menerapkan langkah-langkah keamanan data yang efektif dalam platform online. Pada dasarnya, tujuan utama adalah meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan konsultasi statistik melalui pemanfaatan teknologi online. Jenis layanan-layanan yang tersedia pada aplikasi BPS Sumsel. Penyelenggaraan standar pelayanan statistik terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik yang bersifat pelayanan langsung atau offline dan tidak langsung atau online, yang meliputi pelayanan perpustakaan, pelayanan konsultasi statistik melalui media datang langsung, pelayanan konsultasi statistik melalui media online, pelayanan penjualan publikasi melalui media datang langsung, pelayanan penjualan publikasi melalui media online, pelayanan penjualan data mikro dan peta digital wilayah kerja statistik melalui media datang langsung, pelayanan penjualan data mikro dan peta digital wilayah kerja statistik melalui media online, dan pelayanan rekomendasi kegiatan statistik. Keunggulan dan kelemahan aplikasi BPS Sumsel pada layanan konsultasi online. Beberapa keunggulan aplikasi layanan konsultasi online BPS Sumsel mungkin mencakup kemudahan akses tanpa perlu kehadiran fisik, fleksibilitas waktu konsultasi, kemungkinan interaksi langsung dengan ahli statistik, serta penggunaan teknologi untuk menyediakan data statistik secara real-time. Beberapa potensi kelemahan aplikasi layanan konsultasi online BPS Sumsel bisa melibatkan risiko masalah teknis atau gangguan koneksi internet yang dapat mempengaruhi kualitas konsultasi. Selain itu, ada potensi kurangnya interaksi langsung yang dapat mempersulit pemahaman detail atau klarifikasi informasi bagi pengguna. Berikut grafik profil pengguna internet atau profil pengunjung atau user pengguna. Setiap jumlah pengguna internet di Indonesia rata-rata bertambah 5%, sehingga dapat diperkirakan jumlah pengguna internet di tahun 2020 dapat mencapai angka lebih dari 50% dari total jumlah penduduk di negeri ini. Pada tahun 2014, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia merilis data sekitar 51% pengguna internet Indonesia didominasi oleh perempuan. Rata-rata pengguna internet di Indonesia mengenyam pendidikan setingkat SMU sederajat
Justru yang mengejutkan adalah pengguna internet dengan pendidikan pasca sarjana paling jarang menggunakan fasilitas internet. Daerah perkotaan yang dilengkapi dengan segudang infrastruktur dan fasilitas pendukung internet juga dipenuhi oleh para netizen. Berbeda dengan daerah pedesaan yang minim fasilitas juga mempengaruhi sedikitnya penduduk yang dapat mengakses internet. Baik, terima kasih kepada Ramdeni atas pemaparan materinya. Maka pemaparan materi dari kelompok kami akan ditutup dengan video tutorial menggunakan bagaimana menggunakan aplikasi website BPS Sumsel pada layanan konsultasi online. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan kata atau lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik website yang tertera pada bio Instagram BPS Sumsel. Kemudian tampilannya akan seperti ini dengan beberapa pelayanan. Maka kalian langsung saja mengklik pelayanan konsultasi virtual statistik atau PST digital pada website tersebut. Pada halaman ini kita diperintahkan untuk membuat akun, bagi yang sudah akun untuk melogin dan belum untuk membuat akun baru. Terlihat di halaman ini kita harus mengisi beberapa kolom seperti nama, email, dan lainnya. Pada halaman ini, scroll ke bawah sampai menemukan fitur konsultasi. Nah, disitulah kalian bisa melakukan konsultasi secara online.